Ada satu kalimat dari Johannes Chrysostomus yang berbunyi begini, banyak orang berdoa, tetapi sedikit yang benar-benar berdoa dengan baik. Pace bene para sulprit, dimanapun berada, semoga sehat-sehat. Mengapa saya tertarik membahas topik ini tentang doa? Saya pikir banyak topik yang menarik untuk dibahas ketika berbicara tentang kekristenan. Ya, kita bisa bicara tentang teologinya, tentang spiritualitas, oke, tentang sejarah, tentang debat-debat yang diminati banyak orang di media. Tetapi berdoa saya pikir adalah topik yang dibahas bukan karena sekedar minat. Karena dalam situasi tertentu, berminat atau tidak berminat, seseorang itu berdoa. Bahkan Kristen atau tidak Kristen, dia berdoa. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, beragama atau tidak beragama, dia berdoa. Tetapi konsep tentang itu bisa berubah, berbeda-beda. Tergantung apakah dia beragama atau tidak, apakah dia Kristen atau tidak, apakah dia Kristen yang aktif, pratikante, yang mau mempraktekkan imannya atau tidak, berbeda-beda. Nah, ternyata setiap orang itu berdoa. Saya pikir ini sebuah kenyataan, bukan hipotesis ya. Tetapi bagaimana cara berdoa itu bisa berbeda-beda. Kita bisa melihat praksis kita masing-masing, praktek kita. Bagaimana saya berdoa selama ini? Nah, dari antara orang banyak yang berdoa, Chrysostomus berkata bahwa sedikit yang benar-benar berdoa dengan baik. Nah, ini yang kita mau cermati dari pandangan Johannes Chrysostomus. Dia seorang pendoa, ya. Jadi dia mengatakan ini dari pengalamannya. Maka kita sebagai penonton bisa berkata bahwa Johannes Chrysostomus adalah seorang pendoa yang ulung, yang ahli, bahwa kualitas berdoanya bisa berbeda-beda, oke. Dan dia mengatakan ini tentu dari pengalaman bahwa dia melihat setiap doa itu tidak selalu memiliki kualitas yang sama. Dan saya pikir kita juga bisa mengalami itu. Ada doa formal, ada doa yang dalam kebiasaan semata, tapi ada doa yang benar-benar dari kedalaman hati, benar-benar bersyukur, atau juga benar-benar sedih, benar-benar kecewa sehingga berdoa. Nah, setiap orang dari kita mengalami hal-hal semacam itu. Ada yang berdoa benar-benar dari kebersihannya, begitu ya. Dia mempersiapkan diri untuk itu, pergi ke gereja dan bersyukur atas segala yang baik dan berdoa. Ada yang berdoa, benar-benar berdoa dari kekotorannya. Nah, tetapi benar-benar berdoa dengan baik yang dimaksudkan oleh Chrysostomus ini adalah apa? Adalah berdoa dengan terus-menerus, tekun, dan dengan pengabdian. Ini bekal yang dia tawarkan. Untuk berdoa terus-menerus dibutuhkan ketekunan. Dan orang yang tekun berdoa ini menunjukkan pengabdiannya dalam doa. Ternyata pengabdian ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa yang lebih religius, saya pikir istilah yang dipakai adalah devosional. Benar-benar memberikan waktunya. Itulah yang dimaksudkan dengan berdoa rosario 50 kali salam Maria, berdoa novena di waktu yang sama. Mau menunjukkan kesungguhan hati, ketekunan dan pengabdian dalam berdoa. Nah, kalau orang sudah sampai pada level ini bukan karena kasus-kasus tertentu, maka orang itu dalam perjalanan menuju benar-benar berdoa dengan baik. Nah, orang yang benar-benar berdoa dengan baik mengalami sukacita. Ini satu tolak ukur. Dan kita selalu membutuhkan, saya pikir tidak selalu, tapi kita membutuhkan tolak ukur untuk melihat apakah doa saya ini benar-benar baik atau tidak. Dan salah satu ukurannya adalah bersukacita. Bagaimana sukacita ini ditunjukkan bisa berbeda-beda dalam prakteknya. Ada orang yang menjadi berbinar-binar, oke, menjadi banyak berbicara tentang sesuatu yang baik tentu, tetapi tidak selalu orang yang berbinar-binar itu banyak berbicara, tetapi dikaitkan dengan buah yang kedua,
orang yang bersuka cita itu menemukan cahaya dalam jiwanya, cerah dia. Dan kecerahan ini terungkap juga dalam wajah. Maka kalau kita melihat sendiri wajah kita di cermin, apakah dua saya ini memang membawa sukacita atau terlalu banyak berkeluh kesah di waktu susah saja sehingga redup, gelap, lemah? Kita tidak tahu. Bisa melihat sendiri tetapi kita tidak terpusat pada buah akhirnya, tetapi kita berangkat dari ketekunan tadi. Ketekunan dalam berdoa. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Chrysostomus sendiri adalah seorang pendoa, maka dia mengatakan ini dari pengalaman hidupnya. Nah, Chrysostomus berdoa tentu untuk memiliki bekal berdoa tekun hari demi hari, dibutuhkan juga refleksi, baik itu tentang dirinya, juga tentang sekitarnya. Tidak cukup berdoa hanya untuk diri saya sendiri. Nah, dimensi gerejanya nampak juga dengan bersedia mendoakan orang lain. Ini tambahan interpretasi dari saya. Bahwa pengabdian dalam doa itu memang berangkat dari keinginan untuk mengabdi juga di dalam gereja dengan mendoakan yang lain. Dan di sini juga tampak terungkap sukacita itu. Bukan selalu memusatkan diri pada diri sendiri, tetapi juga pada kepentingan orang lain. Dan itu dibawa dalam doa, membawakan orang lain di dalam doa. Itu bagian dari doa yang terus-menerus dan tekun itu. Nah, semoga kita juga dalam perjalanan waktu terdorong pula, dan kita yakin bahwa Roh Kudus sendiri menuntun kita, mengajari kita untuk berdoa, dan kita teringat bukan untuk berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama. Pace bene,